Karis dan Shalom. Minggu ini kita memasuki kitab Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Now we are entered to the book of John chapter 10 verse 1 up to 21. Here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan Yohanes 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan pintu, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca dan mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Tema khotbah bagi kita pada minggu ini adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dalam teks kita, dia sebagai gembala yang baik membeberkan tentang bukti sebagai gembala yang baik itu karena memang dia adalah Allah yang sejati. Ada 5 bukti penting yang tercatat di dalam firman Tuhan ini dan yang dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan sejati, dan juga sebagai Allah yang benar dan sejati itu, dia tentu juga adalah gembala yang baik. Sekaligus mengingatkan kita tentang apa yang dituliskan oleh Raja Daud dalam Perjanjian Lama di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur yang ke-23, saudara kita bisa buka bersama-sama firman Tuhan itu untuk melihat latar belakang dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Saudara tentu mengingat akan firman Tuhan dari Mazmur 23. Itu juga ada lagu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu lagu yang sering kita nyanyikan. Tapi lagu itu mengingatkan kita akan firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam Perjanjian Lama, Mazmur itu menyatakan Tuhanlah gembalaku. Tuhan dinyatakan dengan huruf besar semua, T-U-H-A-N, semua huruf besar. Dan saudara, kalau mengingat akan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa tatkala kita melihat nama Tuhan di Perjanjian Lama dengan huruf besar semua, itu mengarah kepada nama Tuhan Allah perjanjian, yaitu Yahweh. Orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, mereka takut untuk menulis nama Yahweh itu di Alkitab Perjanjian Lama. Makanya nama Tuhan Allah Yahweh itu diganti dengan alfabet Adonai yang artinya Tuhan. Sehingga dalam terjemahan kita juga ditulis dengan nama Tuhan huruf besar semua. Orang-orang Israel sudah mengerti tatkala mereka membaca nama Tuhan dengan huruf besar begitu, mereka sudah tahu itu arahnya kepada nama Allah perjanjian Yahweh. Aku adalah aku. I am who I am. Allah perjanjian
Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap pada janjinya. Nah, Allah Yahweh itu dia katakan dalam Mazmur 23 sebagai gembalaku. Gembala yang setia. Gembala yang ada selalu. Gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang perhatikan keadaan domba, kebutuhan domba. Tatkala domba lapar, dia membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Menunjukkan bahwa Allah Yahweh memperhatikan umatnya. Peduli akan kebutuhan mereka. Makanan diperhatikan sehingga dibawa ke padang rumput yang hijau. Membimbing ke air yang tenang. Tatkala mereka haus, sang gembala yang baik memberikan mereka air yang tenang, menyegarkan jiwaku, memberikan kesegaran pada kebutuhan jiwa, menuntun aku di jalan yang benar, memberikan kepada mereka kebutuhan spiritual. Dan juga dia menjaga mereka dari kecelakaan dan bahaya. Itu dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Dengan demikian Mazmur 23 menunjukkan kepada kita betapa setianya Tuhan Allah Yahweh bagi umat perjanjian lama, yaitu bangsa Israel, dan memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohaninya secara baik. So God as the covenant God, the Yahweh, the faithful God, as you see, His name is written in all capital letters, emphasize the name of the covenant God, that He is with us, and as the good shepherd, He is always ready to look after them, to provide for them all they need, physical needs, psychological needs, as well as spiritual needs. And He is looking after them towards all the problems and temptation and danger. He is the provider as well as the protector. Dia adalah penyedia, pencipta, pemelihara, sekaligus pelindung mereka. Mazmur 23 menggambarkan betapa luar biasanya Allah perjanjian, Allah Israel, Allah Yahweh, Allah yang setia dalam menjaga, melindungi, memelihara akan domba-dombanya, yaitu umat Tuhan. Bahkan rela menghadapi bahaya-bahaya yang datang membahayakan umatnya. Gambaran ini perlu kita lihat dalam rangka mengerti akan Yohanes pasal 10. We need to understand Psalm 23 in order to understand John chapter 10. Yohanes pasal 10 di sini, saudara, Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu agar mereka mengerti bahwa Dialah gembala yang baik itu. Dia mau supaya mereka mengerti Dia datang sebagai Allah yang menjadi manusia dan datang untuk melihat, merawati, menjaga, memelihara, memimpin, menuntun umatnya bagaikan gembala yang baik. Sebagaimana gembala yang baik di perjanjian lama, yaitu Tuhan sendiri. Dalam konteks yang sama, Dia
ingin supaya orang-orang Yahudi mengerti, khususnya para pemimpin-pemimpin Yahudi mengerti siapakah dia dan siapakah mereka. Dia bahkan memberitahukan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka yang adalah pemimpin-pemimpin itu harus menjadi gembala. Tetapi mereka bagaikan gembala upahan. Mereka tidak peduli terhadap domba-domba. Mereka tidak peduli terhadap bangsa Israel. Makanya dikatakan di sana bahwa mereka itu bagaikan perampok. Mereka itu bagaikan pencuri. Karena mereka tidak menjalankan tanggung jawab mereka sebagai gembala yang baik. Dan lewat firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dialah gembala yang baik itu. Dia gembala yang baik datang sebagaimana gembala yang baik di perjanjian lama itu melaksanakan tugas, yaitu Tuhan sendiri. Maka di sini saudara kita melihat 5 poin penting bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai Allah, menjadi manusia dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai gembala yang baik dalam memelihara umat perjanjian Tuhan. Mari saudara kita lihat 5 poin penting ini yang menunjukkan bahwa gembala yang baik itu sendiri adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang sejati. Let's see the 5 important point that our Lord Jesus Christ telling the people there to understand that He is the true God that comes as true man to show to them as the good shepherd, as just like it was written and explained in the Old Testament from Psalm 23. Let's see these 5 important statements that mentioned by Jesus Christ Himself, that He is the true God that comes as man, and to show to them, to us, to the people of Israel, that He is the good shepherd. Jadi ada 5 statement yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang Yahudi, kepada pemimpin-pemimpin Israel waktu itu. Sekaligus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang menjadi manusia, tapi sekaligus menunjukkan bahwa Dia adalah gembala yang baik. 5 poin penting itu saya dapati pertama-tama di dalam ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. The 5 important statement of Jesus Himself emphasize that He is the Lord. He is Yahweh Himself. He is the covenant God. And you can see in verse 7 when He says that He is the door. He said, I am the door. And you know the word I am emphasized the covenant, God's name. I am who I am. Ego eimi. Saudara, tatkala Tuhan Yesus memberikan statement bahwa Dia adalah Allah yang benar berhubungan dengan menjadi gembala yang baik itu, Dia menggunakan ekspresi ungkapan yang sama seperti nama Allah Yahweh di perjanjian lama. Aku adalah aku. Di sini dikatakan aku adalah pintu. Ego eimi. Aku adalah. Bagi orang Israel harusnya paham bahwa ekspresi aku adalah ego eimi itu menunjukkan nama Allah perjanjian, nama Allah Yahweh.
Jadi dia mau katakan di sini bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya, bahasa aslinya amin. Amin. Ego emi. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh sebagai pintu ke domba. Maka dia katakan tidak bisa ada orang yang bisa ke domba tanpa melalui dia. Karena dialah Tuhan, dialah penjaga itu, dialah pelindung itu, dialah pemelihara itu, dialah provider itu. Sama seperti yang dikatakan di Perjanjian Lama, Mazmur 23. Maka kalau mau ke domba, harus melalui dia. Karena dia selalu ada dengan domba-domba. Karena dia juga sekaligus adalah Allah Immanuel. Sama seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 121. Dialah penjaga Israel, dialah pelindung Israel, dialah naungan Israel. Dialah yang menjaga mereka dari segala macam kecelakaan. Dan dia juga menjaga mereka keluar masuk mereka. Sekaligus mengingat kita apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 20. Sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekaligus menunjukkan bahwa dialah pintu itu. Dia ada bersama dengan jemaat. Tapi kata pintu dihubungkan dengan aku adalah ego emi. Menandaskan, menegaskan, menggarisbawahi dan menekankan. Sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati itu. Dia adalah Yahweh, Allah perjanjian itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, ego emi. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk ke dalam, masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Ungkapan selamat menunjukkan bahwa itu hidup. Berarti untuk menerima hidup harus masuk lewat pintu. Untuk menerima hidup harus masuk melalui aku. Untuk menerima hidup harus datang kepadaku. Untuk menerima hidup dan selamat harus percaya kepadaku. Dan hai pemimpin Yahudi, hai orang Israel, saya adalah penyelamat. Itu yang dia mengatakan. Saya adalah penyelamat. I am the way. Saya jalannya. Saya itu hidup. Saya itu kebenaran itu. Kamu jadi benar. Hanya bisa jadi benar kalau lewat saya. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Dia sampaikan kepada mereka lagi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life. Why? Because I am the door. The door to heavenly life. Kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau tidak menerima bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, akulah Allah Yahweh itu, engkau tidak bisa selamat. Makanya saudara lihat di sana, dia katakan bahwa lewat dia sajalah mereka bisa menemukan padang rumput, yaitu kehidupan, yaitu eternal life, hidup yang kekal. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. I come so that they may have the life. I am the life. Sayalah juru selamat itu, juru kepada hidup itu. Keselamatan hanya ada di dalam dan lewat saya. Dan itu hanya bisa karena saya adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dan lewat saya engkau bisa mempunyai kehidupan itu dengan berkelimpahan. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Jadi bukan hanya masalah hidup saja, tetapi di dalam Tuhan Yesus dapat hidup, dapat kelimpahan. Bahasa Inggrisnya in abundance. Jadi hidup yang penuh dengan kelimpahan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, cinta kasih, kedamaian. Semua yang indah dan luar biasa dan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu ada di dalam Tuhan Yesus. Pintunya hanya lewat Dia, Ego Eimi, Allah Yahweh, yang adalah pintu bagi domba-dombanya. Nomor 2. So you see the first point, through Jesus you have the eternal life with abundant, lots of happy and joy in heaven because of Jesus. Number 2. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan ayat 11, akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Sekali lagi ungkapan yang sama. Ego Eimi. Aku adalah. Mengingat apa yang dikatakan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Siapakah nama dari Allah perjanjian? Allah katakan, sampaikan kepada mereka, namaku, aku adalah. Aku adalah aku. I am who I am. I am the good shepherd. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh yang adalah gembala yang baik. Aku sebelumnya adalah pintu untuk keselamatan. Sekarang aku adalah gembala yang baik yang membawa kamu kepada keselamatan. Harusnya pemimpin-pemimpin Israel itu menggiring umat Tuhan, bangsa Israel menuju kepada Dia. Tapi ternyata mereka bukan membawa umat itu kepada Dia, mereka membawa umat Tuhan itu menuju pada kesesatan. Membuat mereka mengadakan kehidupan yang penuh dengan berbagai macam aturan yang membebankan umat Tuhan. Dan bahkan mereka hanya mengarah pada upacara manusiawi. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan bahwa sekarang saya datang untuk menunjukkan jalan sebagai gembala yang baik, sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 23. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. The good shepherd gives his life to his sheep. Kata memberikan nyawanya mengingat tentang bagaimana cinta kasih Tuhan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus yang rela datang menjadi seperti kita dan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Itu bukti gembala yang baik. Tentu Tuhan tidak bisa mati karena Dia Allah, bagaimana mati, dan itu yang memang sulit dipahami oleh banyak orang. Kok Tuhan kok mati? Orang Kristen punya Tuhan kok mati? Itu karena mereka tidak bisa memahami eksistensi dari Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah Allah menjadi manusia. Yang mati itu adalah manusianya Yesus Kristus. Allahnya tidak mati. Yang mati manusianya. Karena Dia harus jadi manusia baru bisa mati. Kalau Dia tidak mati, bagaimana Dia bisa menebus dosa kita? Karena dosa itu hanya bisa ditebus dengan kematian. Itulah yang dibuat di perjanjian lama. Domba harus disembelih, domba harus mati, domba harus dikorbankan supaya dosa diampuni. Tapi itu kan bayangan kepada anak domba yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus. Maka Dia datang, Dia mati, supaya dengan kematiannya sebagai domba Allah, kita boleh dibebaskan. Dia dihukum supaya kita dibebaskan. Dia disembelih supaya kita diselamatkan. Dia mati supaya kita hidup. Dan itu
itu menunjukkan dia adalah gembala yang baik. Allah yang sejati menjadi manusia yang sejati supaya dengan kematiannya memenuhi hukum Allah. Supaya dengan demikian kebenaran dan keadilan daripada Tuhan itu dipenuhi, digenapi. Caranya tidak lain, harus dia mati di kayu salib seperti yang telah Tuhan sampaikan di perjanjian lama. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-domba. Dia adalah gembala yang baik. Dia berani menghadapi musuh. Musuh itulah iblis. Dia tidak lari. Kalau domba-domba upah, gembala-gembala upahan melihat musuh datang lari. Itu mengarah pada ahli-ahli Taurat pada waktu itu yang tidak memperhatikan domba-domba Tuhan pada waktu Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus datang menunjukkan bahwa dialah adalah gembala yang baik, yang rela mati supaya domba-dombanya mendapat keselamatan. Dan dia mengenal domba-domba itu secara baik. Dia perhatikan mereka dan dia tahu nama-namanya. Itu diungkapkan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mengenal domba-domba pribadi lepas pribadi. Mengenal satu persatu. Dia mengenal saudara dan saya. Dia mengenal yang laki-laki maupun perempuan. Dia mengenal yang kecil. Dia mengenal yang kaya. Dia mengenal yang miskin. Dia mengenal segala macam orang dari latar belakang masing-masing. Apakah dia seorang petani, pedagang, politician, pemerintah, bisnismen, pelayan firman, jemaat. Dia tahu satu persatu, bahkan mengenal namanya mereka pribadi lepas pribadi, bahkan mengetahui inside out keadaan daripada setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Ini sekaligus menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus, betapa dekatnya Tuhan Yesus dengan kita. Jadi dia bukan hanya mengenal saja begitu secara umum, tapi dia mengenal secara spesifik sampai yang paling terdalam dalam diri kita, personality kita, pribadi kita, sifat kita, pemikiran kita, otak kita, mimpi kita, tindakan kita, langkah kita, action kita, semua keberadaan kita, diri kita, dia mengenal satu persatu. Isn't that amazing? Bukankah itu luar biasa? Bahwa sang gembala kita, yaitu Tuhan Yesus itu, mengenal kita satu persatu. Dia mengenal diri kita lebih dari kita sendiri mengenal diri kita. Kenapa? Lah kan dia pencipta, dia Allah. Masa dia sebagai Allah tidak kenal kita bagaimana? Nah itulah, karena dia Allah, maka dia mengenal kita secara terperinci, secara dalam, termasuk pergumulan-pergumulan kita, tantangan-tantangan kita, kelemahan-kelemahan kita, kelebihan-kelebihan kita, kekurangan-kekurangan kita. Dia tahu. Nah oleh karena itu, karena dia tahu, maka dia bisa menolong kita. Inilah Allah yang harus kita sembah, saudara. Inilah Allah yang harus kita percaya. Allah yang mengenal kita secara baik, tapi sekaligus memelihara kita bagaikan gembala yang baik.
Makanya Mazmur 23 itu penting sekali untuk kita baca, renungkan, dihubungkan dengan Yohanes pasal yang ke-10. Dan He is the good shepherd that willing to die for us, but also knows everything inside out about each of us, person by person, our physical needs, our psychological needs, our spiritual needs, all our needs are actually open in His eyes, and so He can help us. Dia bisa menolong kita karena Dia tahu apa yang kita perlu, dan Dia bisa menolong kita karena Dia sendiri Allah perjanjian itu, Allah yang setia itu. Nomor 3, sebagai Allah, Dia mengenal Bapa. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, dan kita kenal Dia adalah anak Allah. Nah, karena itu sebagai anak Allah, Dia kenal Allah Bapa. Makanya saudara lihat di dalam ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Ini menunjukkan relasi yang akrab, relasi yang dekat, yang intim antara Bapa dan anak, antara Allah Bapa dan Allah anak. Bagaimana itu relasi antara Allah Bapa dan Allah anak? Allah Bapa adalah Bapa, Allah anak adalah anak, dan ada Allah Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal kita. Ungkapan rasa dekat antara Bapa dan anak itu sekaligus menunjukkan bagaimana kedekatan antara Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dengan kita, umatnya yang disebut dengan domba-dombanya. Dan kedekatan itu sangat penting, saudara. Karena dengan demikian kita menyadari betapa luar biasanya relasi antara Tuhan Yesus dengan kita. Betapa Dia mau dekat dengan kita. Betapa Dia mau ada dengan kita. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa Dia bagaikan Allah Immanuel. Kalau kita ungkapkan dengan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bahwa Dia adalah Allah yang mau diam dalam kita lewat Roh Kudus. Kita adalah bait Allah. Itu menunjukkan betapa dekatnya Dia, lebih dekat dari baju yang kita pakai. Selain daripada domba-domba yang ada di Israel, bangsa Israel, Tuhan Yesus katakan bahwa ada domba-domba yang lain. Dan domba-domba yang lain itu yang dimaksud yang lain adalah kita, yang bukan orang Israel, yang bukan orang Yahudi, yang dicangkokkan ke dalam bangsa Israel sebagai Israel rohani. Dikatakan ayat yang ke-16, ada lagi yang ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan Yesus punya domba, yaitu bangsa Israel, tapi Dia juga punya domba di luar bangsa Israel, yaitu saudara dan saya, kita yang bukan bangsa Israel, menjadi Israel rohani. Dan semua kita disatukan oleh Tuhan Yesus sebagai satu kawanan, satu gereja yang esa, dan memiliki satu kepala gereja, satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga karena terhisap di dalam situ, Dia juga mengenal kita satu persatu. So He collects all the believers from all nations, all tribes, to be one as one church, and He is the shepherd.
He is the head of the church. Bisa tidak amazing? Bukankah ini luar biasa, saudara? Nomor 4. Selain dia adalah pintu, dia adalah domba, dia mengenal Bapa. Yang keempat, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati, itu menjadi gembala yang baik. Ditunjukkan oleh dirinya sendiri. Tatkala dikatakan, Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku, ayat 17, sebab oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini menunjukkan relasi yang dalam. Selain dia kenal Bapa, tapi juga Bapa mengasihi dia. Menunjukkan kedalaman hubungan, keintiman hubungan antara Bapa dan anak. Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang dalam, kasih yang dekat, kasih yang indah, kasih yang manis, kasih yang sangat intim. Karena memang Bapa dan anak adalah satu. Hal ini menggarisbawahi bahwa dia adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. When he says, Father loves me, emphasize that he is true God. Emphasize that he and the Father are one. That's what it says in the next verse. You see in verse 30. Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-10. Kedekatan itu, ayat yang ke-30 maksud saya, pasal 10. Kedekatan itu dijelaskan dengan baik. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Saya baca. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa mereka mau lempar Tuhan Yesus? Karena dia bilang aku dan Bapa satu. Kenapa mereka mau melempari Tuhan Yesus? Karena dia bilang dia dan Bapa satu, yaitu dia juga Allah. Ini membuat mereka marah. Makanya di atas dalam ayat terakhir kita punya bacaan itu, mereka katakan ia kerasukan setan. Mereka tidak bisa terima ini. Tatkala dia bilang Bapa mengasihi dia, Bapa mengenal dia, dia mengenal Bapa, dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik. Dan aku adalah ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Makanya mereka pikir ini orang gila. Ini adalah orang sudah kerasukan setan. Tapi justru dia mau menggarisbawahi bahwa dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Yahweh itu. Dan dia datang sebagai gembala yang baik. Yang terakhir, nomor 5. Ayat 18. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidupnya, nyawanya itu ada dalam kuasanya. Dia berhak memberikan nyawanya, artinya dia berhak kasih nyawa untuk mati, untuk dikorbankan. Tapi dia juga berhak untuk mengambil itu nyawa dan hidup kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, ini mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus akan mati. Makanya saudara lihat dalam 7 perkataan di kayu salib. Kata yang terakhir dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dia menyerahkan. Dan Bapa tahu itu tugas dia itu. Dan dia tahu itu tugas dari Bapa. Kalau dia datang harus menyerahkan nyawanya. Dia harus mati.
Tetapi di sini sekaligus menyatakan karena dia adalah Allah, dia mampu menguasai nyawanya sebagai manusia. Nyawa manusianya itu dia serahkan, tetapi setelah itu nyawanya itu dia ambil kembali. Yaitu dia bangkit pada hari ketiga. Ini penting saudara. Bahwa dengan matinya Tuhan Yesus bukan mati secara Allah, tapi mati secara manusia itu dengan sadar dia tahu dia mati, dia serahkan nyawa. Dia memberikan nyawa untuk kita. Tetapi juga dikatakan dia mampu mengambilnya. Ini hanya bisa Allah saja yang bisa buat begitu. Saudara. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa kasih nyawanya dan tidak bisa ambil nyawanya. Hanya Allah saja yang bisa menyerahkan nyawa manusianya, yaitu Yesus, dan bisa mengambil nyawa manusia Yesus itu kembali kepada dirinya. Dan dia hidup kembali. Ini menunjukkan sekaligus bahwa dia adalah Allah yang sejati. Because he is the true God, he himself can give his life. At the same time, he himself can get his life back. This power is because he is God. He got this power because he is God. Otherwise he cannot do that. Kalau dia bukan Allah, tidak bisa dia memberikan nyawa dan mengambil nyawa kembali. Dia tidak bisa mau mati, serahkan nyawa, dan dia tidak bisa mengambil hidupnya kembali untuk bangkit. Jadi Tuhan Yesus sendiri rela mati dan rela bangkit kembali, hidup kembali. Menunjukkan kuasanya atas maut dan kuasanya untuk bangkit dari maut. Oh saudara, bukankah luar biasa? Ini sekaligus menolong kita bahwa kita tidak takut menghadapi maut lagi. Karena kita punya Tuhan yang sudah melewati maut. Dan kita juga boleh berharap mendapat kebangkitan. Karena Tuhan kita bangkit dari kematian itu. Sekaligus menjadi gembala yang baik. Kita ikut. Makanya kita ikut Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kita percaya dia, kita ikut dia, kita masuk lewat dia, dan kita ada dalam dia. Ini hanya bisa diterima dengan iman, saudara. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin kita paham 5 statement important yang luar biasa dari Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan sejati, sekaligus menjadi gembala yang baik. Orang Yahudi tidak bisa paham ini. Sudah lihat dalam ayat 19-20. Maka timbullah pula pertengkaran di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan, ia gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ayat 21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan melekkan mata orang buta? Karena mereka tidak bisa melihat dengan mata iman. Mereka menyatakan, mereka berpikir, mereka menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus gila atau kerasukan setan. Makanya di ayat pasal yang sebelumnya, tatkala Tuhan Yesus membuat kesembuhan pada orang yang buta sejak lahir, itu Tuhan Yesus bilang apa? Kamu melihat tapi kamu buta. Orang ini buta secara lahir tapi dia melihat. Saudara, mari kita jangan menjadi orang yang buta, tapi kita menjadi orang yang melihat. Kenapa? Karena kita menerima Tuhan Yesus. Kita bukan orang buta lagi, tetapi kita adalah orang yang melihat. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang membuat kita yang sebelumnya buta juga bisa melihat. Itu adalah lagu yang juga diungkapkan berdasarkan cerita orang buta dan ungkapan Tuhan di sini yang saudara pasti tahu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see.
luar biasa, anugerah yang besar. Bahwa sebelumnya aku buta, sekarang aku melihat. Itu adalah ringkasan dari lagu Amazing Grace, sangat besar anugerah. Mari kita pulang saudara. Kita simpulkan dari khotbah firman Tuhan ini. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar dan yang sejati, yang jadi manusia. Dan bukti bahwa dia adalah Allah yang benar dan sejati itu tatkala dikatakan ego eimi, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal Bapa, aku dikasihi Bapa, dan aku punya kuasa untuk memberikan nyawaku dan mengambil nyawaku. Karena aku adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. I am the one that come as man. I am who I am, Yahweh. I am the door. I am the good shepherd. I know the Father. I am loved by the Father. I have the power of my own soul and I can get it back. I give it and I get it back because I'm God. I was blind, but now I see. All glory to God. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan Allah Tritunggal kita. Amin.